Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rahmadina Mauraksa dengan NIM 210403030 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan gambar teknik. Jadi, menurut Pak Zekmen, gambar teknik adalah gambar gagasan konstruksi garis melalui satu gambar teknik. Kita melimpahkan pemikiran ke dalam gambar tersebut untuk menunjang gambaran atau untuk membuat orang lain memahami informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi gambar teknik ini lebih mudah dipahami secara umum atau dapat dibaca oleh orang teknik bahasa gambar. Nah, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan gambar teknik. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi gambar. Di sini, dalam dunia teknik, gambar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Yang kedua, sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Yang ketiga ada gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari fungsi gambar tersebut. Yang pertama tadi, gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Fungsinya ialah di mana sebagai alat untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan. Misalnya, kepada perancang proses, kepada pembuatan, perakitan, atau sebagainya. Baik, pada poin kedua ada fungsinya sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Fungsinya ialah di mana gambar sebagai sarana pengawetan berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Nah, gambar sebagai sarana penyimpanan juga berfungsi sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari, sehingga perlu tempat yang cukup dan luas. Yang ketiga ada gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyiapan informasi. Nah, di sini maksudnya ialah gambar itu tidak hanya melukis gambar, akan tetapi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya berpikir seorang perencana. Poin yang ketiga ada sifat-sifat gambar. Di sini terdapat sifat-sifat gambar. Yang pertama itu internasionalisasi gambar. Jadi, internasionalisasi gambar ini adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa sebuah gambar teknik hanya dapat dibuat setelah adanya persetujuan bersama tentang standar yang harus diterapkan dalam sebuah gambar teknik. Standar ini menjadi kewajiban bagi perusahaan yang meminta gambar teknik terkait untuk menetapkannya. Dengan demikian, sang perancang gambar dapat bekerja dengan standar yang telah ditetapkan bersama. Dan yang ketiga ada perumusan gambar. Perumusan gambar adalah bidang-bidang industri yang terdapat bermacam-macam. Misalnya permesinan, struktur, perkapalan, perumahan, atau arsitektur. Teknik sipil semuanya menggunakan gambar sebagai bahasa teknik. Akan tetapi, dari beberapa bidang tersebut terdapat hubungan yang erat sebab masing-masing bidang tidak mungkin dapat menyelesaikan suatu bidang tanpa menggunakan bidang lain. Untuk ini, masing-masing bidang mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar. Yang poin keempat ada sistematika gambar. Yang dimaksud dengan sistematika gambar ini adalah susunan dan konsolidasi sistematika standar gambar harus diutamakan. Oleh karena ini, penyederhanaan gambar menjadi masalah penting untuk menghemat tenaga dalam menggambar. Poin yang keenam ada modernisasi gambar, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi, standar gambar telah dipaksa untuk mengikutinya. Misalnya saja pada kegunaan komputer. Sasaran dalam membuat gambar. Untuk mencapai sasarannya dalam menggambar perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada ketetapan.
Tidak ada gambar dengan kegunaan maksimal jika gambar tersebut tidak tepat. Pembuat rencana tidak akan mencapai keberhasilan dalam profesinya jika tidak mempunyai kebiasaan tentang ketepatan. Yang kedua ada kecepatan atau speed. Kecepatan adalah suatu hasil sampingan yang tidak terlihat dari kecerdasan dan pekerjaan berkelanjutan, atau kecepatan adalah hasil dari praktek dan berkelanjutan. Ketiga ada keterbatasan. Harus diingat bahwa gambar adalah alat komunikasi dengan orang lain, dan bahwa gambar harus jelas dan dapat dibaca untuk mencapai tujuannya dengan lancar. Dan harus diperhatikan juga, diberikan kepada hal-hal kecil, terutama kepada penulis huruf. Yang keempat ada kebersihan. Jika sebuah gambar harus tepat dan dapat dibaca, gambar harus bersih. Yang tidak bersih adalah hasil dari cara yang tidak rapi dan tidak hati-hati, dan tidak akan diterima oleh instruktur atau pemberi kerja. Selanjutnya kita akan membahas pengembangan standarisasi gambar. Standarisasi gambar adalah penyesuaian atau pembakuan cara membuat serta membaca gambar dengan pedoman pada standar gambar yang telah ditetapkan. Apabila dalam satu gambar kerja teknik, yaitu antara yang membuat gambar dan yang membacanya menggunakan standar teknik yang sama, berarti di lingkungan tersebut sudah menerapkan standarisasi gambar teknik. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari standarisasi gambar teknik sebagai berikut. Poin yang pertama ada memudahkan komunikasi teknis antara perancang atau pembuat gambar dengan pengguna gambar. Yang kedua ada memperlancar produksi dan pemasaran suku cadangan alat-alat industri. Yang ketiga ada memberikan kepastian sesuai atau tidak sesuai kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar. Yang keempat ada memudahkan komunikasi teknik antara perencana atau pembuat gambar dengan menggunakan gambar. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi. Beberapa negara industri maju telah menggunakan standarisasi di negaranya. Beberapa macam standarisasi yang telah banyak dikenal antara lain yaitu sebagai berikut. ANC, American National Standard Institute di Amerika, DIN, Deutsche Industrie Normen, ada di Jerman. Ketiga ada JIS, Japan's Industrial Standard, ini ada di Jepang. Yang keempat ada NNI, dan ini berasal dari Belanda. Untuk Indonesia saat ini telah menggunakan standarisasi yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, dan telah dibentuk standarisasi suatu badan standar internasional yang diberi nama ISO atau International Organization of Standardization. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gambar dan perkembangan gambar. Kepastian gambar. Fungsi gambar sebagai sumber informasi yang menghubungkan si perencana dengan yang digunakannya, yang berisi keterangan yang pasti. Maka dari itu, tidak berlebih jika dikatakan bahwa sejarah perkembangan gambar adalah mengejar kepastian. Yang kedua ada hubungan antara fungsi dan sifat gambar. Nah, dalam menggambar teknik, ternyata sebuah fungsi dipengaruhi oleh beberapa sifat, yang secara mendasar adalah penyampaian informasi itu sendiri. Dengan kata lain, gambar yang dipakai orang lain harus dipersiapkan dan informasi yang sejenis harus disampaikan. Selanjutnya ada sifat dan pengembangan standar. Standar gambar menghubungkan persiapan informasi dan penyampaian informasi tersebut, karena sebuah kepastian menjadi sebuah peranan yang penting secara sifat dan perkembangan standar gambar. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.